Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita tentang instalasi tenaga listrik, dan materi pokok hari ini penerapan sistem listrik 3 fasa. Sambungan pelajaran kemarin. Jadi, penggunaan sistem listrik 3 fasa dalam kehidupan sehari-hari sudah banyak kali digunakan. Misalnya dalam sebuah perusahaan, mal, dan hotel. Penggunaan listrik 3 fasa tentu memiliki banyak keuntungan sehingga banyak digunakan banyak orang. Di dalam penerapan sistem listrik 3 fasa, di situ ada panel sistem listrik 3 fasa. Sistem 3 fasa merupakan sistem yang diperuntukkan untuk penggunaan dalam skala besar, sehingga untuk menjaga keamanan dibutuhkan panel listrik 3 fasa. Panel listrik 3 fasa adalah sebuah perangkat yang berfungsi membagi, menyalurkan, dan mendistribusikan tenaga listrik dari sumber pusat listrik ke konsumen atau pemakai. Ada beberapa syarat yang sangat mendasar yang perlu diperhatikan dalam pembuatan panel distribusi tegangan rendah, antara lain sebagai berikut. Aman terhadap manusia, bangunan, dan lingkungan. Memenuhi fungsinya sebagai pusat distribusi daya tenaga listrik sebelum disalurkan ke pengguna listrik. Terpenuhnya sistem pengaman instalasi listrik, baik sebagai pensaklaraan hidup atau mati daya listrik, pengaman hubungan singkat, pengaman beban lebih, gangguan isolasi, serta pengaman kenaikan tegangan dan penurunan tegangan listrik. Material pembuatan panel listrik 3 fasa. Untuk membuat panel distribusi tegangan rendah pada sistem 3 fasa dibutuhkan beberapa material dasar yang perlu disediakan. Salah satunya adalah kotak panel, ACB atau air circuit breaker, MCCB atau molded case circuit breaker, ampermeter, voltmeter, dan lampu indikator. Pemasangan panel 3 fasa. Kita sebelum memasang panel 3 fasa, kita harus menyiapkan komponen panel listrik 3 fasa. Komponen panel 3 fasa yang harus disiapkan sebelum merakit panel listrik 3 fasa adalah sebagai berikut. Kita harus menyiapkan 1 unit panel listrik 3 fasa, 1 unit MCB fasa dan MCB 1 fasa, 5 batang plat konduktor, 1 set modem untuk pembaca KWH atau meteran listrik, kabel 16 mm merah, kuning, dan biru secukupnya. Sediakan juga sepatu kabel sesuai ukuran kabel yang digunakan. Dalam perakitan panel listrik 3 fasa, jika material komponen panel listrik 3 fasa sudah disiapkan, langkah selanjutnya adalah merakit panel listrik 3 fasa. Kabel SR 4x16 mm milik PLN memiliki ciri atau kode khusus sebagai penentu R, S, T, dan N. Jika diraba dengan jari, kabel SR memiliki sirip atau garis halus di sepanjang kabel. Kabel SR dengan 1 garis adalah R. Kabel SR dengan ciri 2 sirip atau garis pada kulit kabel adalah S. Kabel SR dengan ciri 3 garis adalah T dan N, ditandai dengan kabel SR polos tanpa ada garis pada kulit kabel.
Pasangkan sepatu kabel pada keempat ujung kabel SR dan bautkan ke setiap plat konduktor pada panel listrik 3 fasa. Pasangkan juga kabel RSTN dari plat konduktor sebagai input arus listrik 3 fasa ke meteran listrik. Lubang nomor 1 pada KWH 3 fasa adalah input kabel R dan lubang 2 adalah output kabel R. Lubang 3 input kabel S dan lubang 4 output kabel S. Begitu seterusnya sampai kabel N atau netral. Kabel output RST dari KWH dihubungkan pada MCB 3 fasa sebelum akhirnya diaplikasikan ke instalasi gedung atau panel listrik dalam gedung. Output N netral dihubungkan ke plat konduktor sebelum dihubungkan ke panel dalam gedung. Plat konduktor itu sendiri difungsikan sebagai penghantar arus listrik agar aman dan tahan terhadap panas. Kemudian pasangkan modem KWH 3 fasa sehingga tertera pada kotak pembungkus modem. Jenis modem yang berbeda biasanya dapat berbeda secara koneksinya. Rangkaian modem KWH tersebut hanya sebagai perangkat saja. Modem itu sendiri difungsikan sebagai pembaca dan pengirim data kiriman ke kantor PLN. Mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Untuk kolom komentar bisa diisi di komentar channel YouTube, dan untuk tugas menyusul akan saya kirim melalui grup WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.